Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 71 akan menjelaskan tentang sistem pendinginan dari mesin 4 silinder. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik Ibrahim Marta dengan NIM 131230098. Dan perkenalkan juga nama saya Dak Sirait dengan NIM 131233075. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu motor bakar 4 silinder. Jadi motor bakar 4 silinder merupakan jenis mesin yang banyak digunakan pada kendaraan bermotor dan mesin ini memiliki 4 silinder yang bekerja secara bergantian untuk menghasilkan tenaga. Prinsipnya ada 4 tahapan. Yang pertama ada intake, yaitu di mana udara segar masuk ke silinder melalui katup intake. Selanjutnya ada kompresi, yaitu piston bergerak ke atas menekan udara dan bahan bakar yang tercampur di dalam ruang bakar. Selanjutnya ada pembakaran, di mana busi memicu pembakaran campuran udara dan juga bahan bakar. Dan yang terakhir ada exhaust, yaitu saat gas buang keluar dari silinder melalui katup exhaust. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi sistem pendingin pada mesin 4 silinder. Sistem pendingin pada mesin 4 silinder memiliki fungsi yang vital. Sistem ini berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal, mencegah mesin mengalami overheat atau kepanasan. Suhu mesin yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Sistem pendingin berfungsi untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran di dalam ruang bakar dan membuangnya ke lingkungan. Selanjutnya ada 4 komponen dari sistem pendingin. Yang pertama ada radiator yang berfungsi sebagai penukar kalor untuk mendinginkan cairan pendingin. Selanjutnya ada pompa air yang memompa cairan pendingin ke seluruh sistem pendingin. Selanjutnya ada kipas pendingin yang mengalirkan udara ke radiator dan juga termostat yang mengatur aliran cairan pendingin ke radiator berdasarkan suhu mesin yang terbaca. Proses dan tahapan dari pendinginan mesin 4 silinder. Yang pertama, cairan pendingin akan masuk. Cairan pendingin yang dingin dari radiator mengalir melalui saluran menuju blok silinder. Lalu setelah cairan pendingin masuk, akan ada proses penyerapan panas, di mana cairan pendingin menyerap panas dari blok silinder dan komponen mesin lainnya. Dan ini merupakan konsep termodinamika dari proses pendinginan, yaitu dia mentransfer heat transfer dari cairan panas oleh cairan dingin. Lalu step selanjutnya adalah aliran ke radiator. Cairan pendingin panas mengalir kembali ke radiator untuk didinginkan oleh udara. Lalu akan terjadi proses pendinginan di radiator. Udara yang mengalir melalui radiator menyerap panas dari cairan pendingin. Dan terakhir sirkulasi kembali. Cairan pendingin yang sudah dingin kembali ke blok silinder untuk memulai siklus pendinginan. Jadi sistem akan sirkular dan dia memiliki proses atau heat transfer yang baik. Lalu keunggulan dari sistem ini adalah desain yang sederhana dan mudah perawatan yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Lalu biaya produksi lebih rendah dan lebih ringan dibandingkan sistem pendingin cairan. Tapi kekurangannya adalah efisiensi pendinginan terbatas. Kemudian resiko overheat pada kondisi ekstrim dan performa mesin terpengaruh pada suhu udara tinggi. Karena bisa saja proses heat transfer atau proses pendinginan cairan yang sudah panas menjadi dingin itu terjadi karena lingkungan yang panas maupun proses itu terlalu lama sehingga mesin sudah terlanjur overheat sebelum didinginkan oleh sistem pendingin tersebut. Lalu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang perawatan dan pemeliharaan sistem dari pendingin udara ini. Yang pastinya kita harus melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi sirip radiator bersih dan kotoran dan debu. Karena bagian radiator ini yang akan melakukan intake ataupun outtake, melakukan intake dari udara. Sehingga jika ada kotoran dan debu akan menghalangi proses tersebut. Lalu penggantian air radiator. Air radiator yang kotor dapat mengurangi efisiensi pendinginan. Seperti sebelumnya, air dingin dari radiator akan mengalir pada blok silinder. Nah, jika air tersebut kotor, maka akan menghambat sistem heat transfer dari udara yang dingin ke udara yang panas. Lalu terakhir, penggantian filter udara. Filter udara yang tersebut dapat menyebabkan aliran udara terlambat dan mesin overheat. Inilah yang akan bisa, faktor-faktor inilah yang akan bisa menghambat sistem pendingin udara atau menghambat heat transfer
dari udara dingin tersebut maupun udara panas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.